Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Daris Hardianto MPD dan rekan-rekan pendidikan masyarakat yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Daris Hardianto MPD yang telah membimbing saya dalam mengerjakan karya tulis ilmiah ini. Perkenalkan, nama saya Marino Franciscus Herpasetio dengan NIM 2108608 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat kelas 2A, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian dari karya tulis ilmiah saya dengan judul Pengaruh Lingkungan Terhadap Kualitas Berbahasa dan Berkomunikasi Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan terhadap kualitas berbahasa dan berkomunikasi anak, kemudian untuk mengetahui faktor penyebab penyimpangan dalam berbahasa dan berkomunikasi anak, serta cara mencegah penyimpangan anak dalam berbahasa dan berkomunikasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dengan rancangan desain single case study atau studi kasus tunggal. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dan pengukuran data melalui wawancara. Pada zaman sekarang ini, banyak anak yang menggunakan kata bahasa kotor dalam tata bahasanya sehari-hari, khususnya di pemukiman. Hal ini bisa terjadi karena dua hal, yakni akibat lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat. Bahasa kotor yang sering digunakan pada anak saat ini carut-marut dan lainnya yang tidak seharusnya digunakan anak-anak, di mana kata-kata negatif yang seharusnya belum pantas dirapatkannya, kini telah menjadi hal yang biasa-biasa saja. Lingkungan merupakan faktor yang cukup besar berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak. Anak bisa melanjutkan kehidupan sehari-harinya tanpa ada masalah. Bahasa merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Keterampilan berbahasa harus dilatih untuk meningkatkan kemampuan serta merespon perkembangan psikologis. Komunikasi telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia sejak awal kehidupan. Seiring bertambahnya usia, semakin kompleks, karena segala sesuatu yang dialami orang umumnya terkait dengan bahasa dan kebutuhan akan komunikasi menjadi semakin penting. Syamsuddin tahun 2016 menyatakan bahwa komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan antara dua orang atau lebih dengan cara efektif, sehingga pesan yang dimaksudkan dapat dimengerti. Tarigan juga pada tahun 2008 menyatakan bahwa pemerolehan bahasa dilakukan melalui hubungan teratur yang dimulai dengan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Proses tumbuh kembang seorang anak sangat cepat dan dapat mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Dunia anak-anak berbeda dengan dunia orang dewasa. Di dunia dewasa, anak-anak masih aktif, bebas, melamun, dan berimajinasi, tidak pernah lelah, dan penuh rasa ingin tahu atau ingin tahu yang besar tentang melihat dan mendengar. Dengan menggunakan bahasa, anak dapat mengembangkan keterampilan sosial dengan orang lain. Tanpa peran penting bahasa, seseorang tidak dapat berkomunikasi. Anak dapat mengungkapkan dan mewujudkan pikirannya dengan kata-kata, sehingga orang lain dapat memahami pikirannya. Beberapa penelitian yang membuktikan pentingnya pengaruh lingkungan terhadap kualitas berbahasa dan berkomunikasi anak. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Dita Julfiana tahun 2017 dengan judul Pengaruh Orang Tua dan Lingkungan Terhadap Penguasaan Kosakata Anak Usia Balita. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sifat yang lebih berperan pada pemulihan bahasa anak. Peran tadi bisa diketahui melalui penelitian tentang pengaruh orang tua dan lingkungan terhadap dominasi kosakata anak. Penelitian lain dilakukan oleh Hilmi Mufidah tahun 2007 dengan judul Komunikasi Antara Orang Tua dengan Anak dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Anak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai komunikasi orang tua dengan anak, mengetahui faktor penghambat komunikasi orang tua dengan anak, dan untuk mengetahui sejauh mana komunikasi orang tua berpengaruh terhadap perilaku anak. Dari kedua penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan berkomunikasi dan berbahasa merupakan hal mendasar dan sangat penting dalam perkembangan seorang anak.
Seseorang tidak akan bisa berkomunikasi tanpa adanya peran penting bahasa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek dalam penelitian terdahulu adalah anak balita, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah anak usia 15-17 tahun. Konsep yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah konsep pendekatan sosial, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan konsep perubahan sosial. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pengaruh lingkungan terhadap kualitas berbahasa dan berkomunikasi anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan terhadap kualitas berbahasa dan berkomunikasi anak. Kemudian, untuk mengetahui faktor penyebab penyimpangan dalam berbahasa dan berkomunikasi anak, serta cara mencegah penyimpangan anak dalam berbahasa dan berkomunikasi. Bahasa sangat penting bagi anak-anak, karena bahasa memungkinkan anak untuk mengungkapkan kepada orang lain segala sesuatu yang mereka rasakan. Selain itu, anak dapat berkomunikasi dengan lingkungan dan menyampaikan ekspresinya. Sebagai generasi muda, anak-anak harus dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bahasa yang diwariskan nantinya adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah bahasa yang berlaku, bukan bahasa Indonesia yang bercampur dengan bahasa yang tidak baku dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Penggunaan bahasa Indonesia harus dijaga dan dilestarikan agar tidak tergantikan oleh bahasa lain. Fenomena komunikasi mungkin tampak sederhana, tetapi tidak sedikit orang yang sulit memahami diri mereka sendiri. Bahasa adalah bagian dari kehidupan manusia untuk berkomunikasi sesama manusia. Oleh karena itu, dikatakan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi manusia, baik lisan maupun tulisan. Dengan berbahasa, anak akan dapat mengembangkan kemampuan bergaul atau social skill dengan orang lain. Seseorang tidak akan bisa berkomunikasi tanpa adanya peran penting bahasa. Penyimpangan bahasa merupakan kesalahan berbahasa secara sistematis dan terus-menerus sebagai akibat belum dikuasainya kaidah-kaidah atau norma sebagai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penyimpangan bahasa merupakan kesalahan sebagai suatu penyimpangan sistematik dari kaidah yang berlaku ketika pembelajar belum menguasai sesuatu sehingga secara konsisten menggunakannya dengan cara yang salah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. David Williams 2014 mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada latar alamiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penulis memilih menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi, karena penelitian ini nanti diharapkan akan dapat menjelaskan realitas tentang pengaruh lingkungan terhadap kualitas berbahasa dan berkomunikasi anak. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan rancangan desain single case study atau studi kasus tunggal. Studi kasus tunggal atau single case study adalah suatu penelitian yang arah penelitiannya terpusat pada satu kasus atau satu fenomena saja. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan dan pengukuran data. Pengumpulan ini akan dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa pedoman wawancara yang telah disusun secara terstruktur. Prosedur dalam penelitian ini yaitu sebelumnya peneliti menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan pada masing-masing anak, di mana peneliti mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Setelah itu partisipan dimintai pendapatnya. Peneliti mendengar dan mencatat apa yang dikemukakan oleh partisipan. Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Lingkungan terhadap Kualitas Berbahasa dan Berkomunikasi Anak, yang menjadi partisipan dalam penelitian ini yaitu 3 orang anak berusia 15-17 tahun. Pembahasan pertama yaitu tentang pengaruh lingkungan terhadap kualitas berbahasa dan berkomunikasi anak. Data yang dipakai oleh penulis adalah data yang dikumpulkan dan diketahui penulis secara langsung melalui wawancara dari objek, dan dapat disimpulkan diadakan wawancara bersama subjek penelitian pertama yaitu Satria Arya,
Satria Arya berusia 17 tahun, merupakan anak sulung dan memiliki satu adik perempuan. Kesehariannya diasuh oleh ibu kandungnya dengan lingkungan bahasa yang kurang baik. Saat ini sedang menempuh pendidikan kelas 3 SMA. Arya menyampaikan bahwa lingkungan dan bahasa merupakan faktor yang penting dalam kehidupan, karena setiap hari kita pasti berkomunikasi dan berhadapan serta menyesuaikan dengan keadaan sekitar. Arya pun mengakui bahwa terkadang ia berbicara kasar dengan teman sebayanya yang dianggap hanya candaan dan bukan hal yang serius. Menurut Arya, ia mulai menggunakan bahasa kasar sejak umur 15 tahun dan memperolehnya dari teman di lingkungan SMP. Diadakan wawancara bersama subjek penelitian kedua yaitu Salman Riyadi. Salman Riyadi berusia 16 tahun, merupakan anak kedua dan memiliki satu kakak laki-laki dan 2 adik laki-laki. Kesehariannya diasuh oleh ibu kandungnya dengan lingkungan bahasa yang baik. Saat ini sedang menempuh pendidikan kelas 2 SMA. Salman menyampaikan bahwa lingkungan dan bahasa adalah aspek yang saling berhubungan dan dapat menggambarkan kepribadian seseorang. Semakin baik lingkungan seseorang, maka semakin baik juga bahasanya. Salman pun mengakui bahwa ia sangat jarang menggunakan bahasa kasar, baik itu kepada teman atau siapapun. Tetapi ia sering mendengar teman di lingkungan rumah yang berbicara kata-kata yang tidak pantas. Menurut Salman, bahasa kasar tidak sepatutnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mencerminkan kepribadian yang buruk. Diadakan wawancara bersama subjek penelitian ketiga, yaitu Galih Kusuma. Galih Kusuma berusia 15 tahun, merupakan anak tunggal. Kesehariannya diasuh oleh bibi kandungnya dengan lingkungan bahasa yang kurang baik. Saat ini sedang menempuh pendidikan kelas 1 SMA. Galih menyampaikan bahwa lingkungan dan bahasa merupakan hal yang cukup penting. Kedua hal tersebut memiliki peran untuk mendampingi kehidupan kita sehari-hari. Galih pun mengakui bahwa ia sering menggunakan bahasa kasar dengan teman sebayanya dan menganggap itu adalah hal yang biasa dan wajar. Menurut Galih, ia mulai menggunakan bahasa kasar sejak umur 10 tahun dan memperolehnya dari teman di lingkungan SD. Dari ketiga anak tersebut, terdapat 2 anak yang berbicara kasar, yaitu anak yang kesehariannya berada di lingkungan bahasa yang kurang baik. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan bahasanya, di mana kata-kata kasar yang banyak diucapkan di lingkungan diserap kemudian diucapkan kembali oleh anak tersebut tanpa mengetahui artinya, yang kemudian diucapkan kembali kepada orang tuanya dan menganggap anak tersebut tidak sopan terhadap orang tua. Lain halnya dengan satu anak yang mempunyai lingkungan berbahasa yang baik dan pola asuh kedua orang tuanya yang baik, maka anak tersebut berbicara dengan baik pula. Lingkungan tempat tinggal juga dapat mempengaruhi gaya bahasa anak. Rangsangan yang diterima oleh anak akan diproses dan ditiru, serta dalam hal baik atau buruknya bahasa anak dipengaruhi oleh baik atau buruknya stimulus yang diberikan oleh lingkungannya, serta bagaimana seorang anak memproses rangsangan yang diterimanya. Disinilah pentingnya peranan orang tua. Orang tua merupakan contoh teladan bagi anaknya, sehingga harus memberikan peranan yang baik untuk anaknya. Pembahasan yang kedua yaitu tentang faktor penyebab penyimpangan dalam berbahasa dan berkomunikasi anak. Lingkungan merupakan faktor yang memiliki pengaruh cukup besar untuk perkembangan bahasa anak. Karena dengan lingkungan, maka seseorang dapat melanjutkan rutinitasnya dengan baik tanpa kesulitan dalam berinteraksi. Lingkungan garis besarnya oleh Ki Hajar Dewantoro dibagi menjadi 3, yang disebut dengan tri pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal itu sejalan dengan yang dinyatakan oleh Langeveldt, bahwa yang bertanggung jawab dalam pendidikan adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak. Karena di lingkungan pertama-tama, dia menerima
Pendidikan yang diberikan oleh orang tua merupakan dasar utama bagi pembentukan kepribadian. Yang kedua, sekolah. Sekolah yaitu pendidikan sekunder yang mendidik anak mulai dari usia masuk sekolah sampai ia keluar sekolah. Dengan pendidik yaitu guru yang mempunyai kompetensi profesional, personal, sosial, dan pedagogis. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat adalah pendidikan tersier yang merupakan pendidikan terakhir tetapi bersifat permanen, dan pendidikan masyarakat itu sendiri secara sosial, kebudayaan adat istiadat, dan kondisi masyarakat setempat sebagai lingkungan material. Pembahasan ketiga yaitu tentang cara mencegah penyimpangan anak dalam berbahasa dan berkomunikasi. Menurut data hasil wawancara, penyimpangan anak dalam berbahasa dan berkomunikasi seringkali terjadi pada anak usia menjelang remaja. Biasanya anak di usia ini berkata kasar karena alasan-alasan sebagai berikut. Ingin menunjukkan keberanian, ingin menunjukkan diri bahwa ia bukan anak yang manja, merasa dianggap keren di hadapan teman-temannya, dan lain-lain. Selain anak yang menuju usia remaja, terkadang berbicara kasar diucapkan juga oleh anak yang berusia lebih muda, misalnya usia 6 tahun ke bawah. Biasanya anak di usia ini tidak tahu apa arti perkataan tersebut dan hanya meniru orang di sekitarnya. Cara mencegah penyimpangan anak dalam berbahasa dan berkomunikasi, yaitu yang pertama, ajarkanlah bahasa yang baik dan benar. Saat mereka mulai belajar bicara, anak biasanya akan menirukan kata-kata atau bahasa yang didengarnya dari orang-orang terdekatnya. Hindari berbicara kata-kata kasar, karena bisa jadi dengan cepat anak menirunya. Kedua, membacakan buku bagi anak. Pilihkan buku cerita dengan gambar yang menarik dan narasi cerita yang tidak terlalu banyak. Kenalkan ia dengan berbagai gambar, warna, dan bentuk yang ada di buku cerita tersebut. Anak dengan cepat akan bertambah pembendaharaan katanya. Yang ketiga, ajak bersosialisasi dengan teman sebayanya. Terkadang, penyebab anak memiliki kebiasaan berbicara kasar adalah pengaruh teman sebayanya, baik itu di lingkungan sekolah maupun teman sebayanya di lingkungan masyarakat. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas berbahasa dan berkomunikasi anak, dan merupakan faktor eksternal, karena di lingkungan tersebut terdapat semua keadaan makhluk hidup dan segala perilakunya, sehingga hal negatif maupun positif akan cepat diserap oleh anak. Dengan bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman maupun lingkungan sekitar, seorang anak membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi dengan bahasa merupakan hal mendasar dan sangat penting dalam perkembangan seorang anak. Seseorang tidak akan bisa berkomunikasi tanpa adanya peran penting bahasa. Lingkungan keluarga menjadi lingkungan utama dalam segala hal bagi seorang anak, terutama dalam hal berbahasa yang baik. Dengan berbahasa yang baik, seorang anak akan membuat pandangan orang lain terhadap anak tersebut baik pula, dan orang tua yang berhasil mendidik anaknya dalam berbahasa. Proses pertumbuhan dan perkembangan seorang anak sangat pesat dan dapat berpengaruh bagi kehidupan selanjutnya. Dunia anak berbeda dengan dunia orang dewasa, di mana ia masih aktif, bebas berfantasi, dan berimajinasi, tidak pernah mengenal kata lelah, penuh rasa ingin tahu atau penasaran yang kuat dengan apa yang dilihat dan didengarnya. Sekian pemaparan dari saya mengenai karya tulis ilmiah dengan judul Pengaruh Lingkungan Terhadap Kualitas Berbahasa dan Berkomunikasi Anak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.